sudah final ya, nanti sampai sholat Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi dicatat yang akan Bapak sampaikan, biar Bapak nggak sia-sia ngomongnya, biar ada hasilnya, manfaatnya. Pak, saya nggak bawa jurnal, rekam di handphone masing-masing. Saya bawa jurnal plus, berarti ada pahalanya ya Ibrahim ya. Berarti betul-betul niat buat pesantren kilat. Sekalian dijaga terus sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama Bapak hormati tentunya para pimpinan Madrasah 14 Jakarta, dan juga yang sama-sama Bapak hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, terkhusus dalam kepanitiaan pesantren kilat dari guru dan karyawannya, dan juga pengurus OSIS beserta jajarannya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang di belakang gak ada yang main handphone. Yang di belakang gak ada yang sibuk main handphone. Berarti tidak menghargai yang di depan. Ya. Semakin kalian asik main sendiri, berarti semakin lama Bapak di sini. Bapak nggak lama karena jadwal Bapak langsung dari sini lanjut ke keputrian, ya, jadi nggak padat, biar ada jeda istirahat Bapak. Jadi Bapak minta waktunya sedikit aja, ya, setengah jam atau 35 menit. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari keberapa kita berpuasa? Ke hari kedua, 20, berarti sudah masuk babak final kalau dalam sepak bola. Ya, sudah masuk babak final. Makanya di sholat tarawih di masjid-masjid udah kebanyakan isinya pemain inti semua. Ya kan? Pemain yang gak bakal bisa digantikan. Cadangan-cadangan udah gak masuk, udah final. Ya, kalau lihat tempat-tempat masjid sholat, ya, itu menunjukkan berarti komitmen istiqomahnya kuat. Yang mudah-mudahan kalian termasuk pemain inti semuanya. Ya, pemain inti sampai sholat Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Materi Bapak pada hari ini, Bapak diamanahkan menjelaskan tentang materi tentang apa? Ada apa penunjuknya di kelas? Wudu dan sholat. Apa kemas? Ya, pas banget. Ini emang rukun Bapak tentang wudu dan sholat. Berarti kan fikih kembalinya. Kembalinya ke ilmu fikih tentang wudu dan sholat. Sebenarnya mah ini nggak cukup 1
jam. Harus dengan praktek. Ya, cuma ini buat simbolis aja. Ya, buat bayangan aja. Biar kalian benar-benar azab. Terkadang Bapak lihat wudunya nggak benar. Ada yang benar wudunya tapi cepat. Jadinya hukumnya asal-asalan. Kalau kita ketahui bahwasanya yang wudu sama sholat itu satu paket. Ya, nggak ada yang sibuk sama HP-nya. Bapak ambil ntar, Salman, dua kali pagi hari. Wudu dan sholat itu kan materi Bapak ya. Wudu dan sholat. Kalian pastinya udah melekat, udah tahu bagaimana cara wudu dan cara sholat. Apalagi sudah di jenjang aliyah, udah di luar kepala wudu dan sholat. Tapi realitanya, kenyataannya ketika mulai melaksanakan ibadah tersebut asal-asalan, enggak dipakai ilmunya. Yang nggak dipakai ilmunya berarti kan meremehkan ilmunya. Padahal itu hal yang sepele tapi hukumannya berat. Contoh misalkan kayak itu. Ya, biar Bapak nggak capek, Bapak kita tanya jawab aja. Ya, apa menurut kalian pengertian daripada wudu? Nah, wudu apa wudu? Wudu pengertiannya bisa kita ambil dua. Yang pertama kita bisa ambil wudu itu artinya toharoh. Apa artinya toharoh? Mensucikan. Atau bisa kita katakan adalah membersihkan. Itu wudu. Pengertian yang kedua bisa kita artikan wudu itu apa? Al-wado'ah. Wado'ah itu artinya cahaya. Diambil dari kalimat dia itu artinya cahaya. Artinya semakin banyak, semakin sering kalian wudu, semakin bercahaya wajah kalian. Kalau sekarang wajah kalian nggak ada yang bercahaya, wudunya nggak ada yang benar. Ya. Kalau salah satu sahabat, siapa muazzinnya Rasul? Ya? Siapa yang buka azannya Rasul? Bilal bin Rabah. Beliau punya fisiknya putih apa hitam? Hitam. Tapi kalau dilihat dengan mata telanjang, kesaksian para sahabat kalau melihat sosok Bilal bin Rabah itu adem, ganteng. Padahal fisik beliau kan Bilal bin Rabah itu aslinya budak, tapi budak yang dimerdekakan karena beliau ibadahnya kuat, wudunya rajin. Maka dengan bekasnya air wudu, wajah beliau yang aslinya hitam bisa kelihatan menjadi putih. Alhamdulillah, sesuai dari konteks bahasa wudu itu adalah cahaya. Ya, itu yang pertama. Wudu adalah bisa kita artikan membersihkan, mensucikan. Bisa kita artikan adalah memberikan cahaya buat diri. Terus yang kedua, perhatikan ya. Karena wudu dan sholat. Kalau wudunya nggak sah, berarti sholatnya apa? Ayo jawab. Wudunya nggak sah, berarti sholatnya nggak. Apa kata Nabi? Al-wudu miftahus sholat. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Perhatikan, wudu adalah kuncinya
Bisa nggak masuk? Nggak bisa. Sama dengan ibadah sholat. Ya, sebanyak ibadah sholat kalau kuncinya nggak bisa, nggak lepas, nggak bisa. Makanya intinya adalah di mana? Di toharoh, di wudunya. Kalau wudunya benar, wudunya sah, berarti ibadah sholat bisa diterima. Nah itu hanya pendahuluan. Nah ini poin intinya nih. Kalian pastinya sudah mengetahui juga rukun-rukunnya wudu. Ada berapa rukun wudu? Innalillahi wa telah meninggal dunia anak 14. Ada berapa furudul wudu? Setelah dari sini ntar Johor praktekin langsung. Ada berapa? Ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Rukun-rukun atau fardunya wudu ada berapa? Ada berapa baris? Ada 6. Duduknya yang bagus, bukan kayak di lapangan gor. Ya, nggak ada yang selonjoran, nggak ada yang kakinya ditekuk, nggak. Sila. Ya, kata ulama apa? Tadalla ala julasai minal khair. Seseorang bisa kelihatan baik dilihat dari cara duduknya. Kalau duduknya bagus berarti orangnya bagus. Cuma kalau duduknya udah sombong, duduknya nggak ada akhlak, berarti menunjukkan orang tersebut nggak punya akhlak. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Kita kembali ke materi kita. Jadi furudul wudu, rukun-rukun wudu ada berapa? Ada 6. Enggak ada yang bilang sampai lebih dari 10. Enggak ada. Enggak ada yang bilang sampai 7. Enggak. Cuma 6 yang wajib kita basuh. Tapi 6-nya ini harus benar-benar, harus rapi caranya. Terkadang bapak gemes tuh kalau lagi barang wudu. Nyalain kerannya gede, ya. Cuma basuh tangannya cuma sampai telapak tangan doang, nggak sampai sikut. Nah, kalau memang itu dihalalkan dipotong tangannya, bapak potong tangan kalian. Ya, zaman dulu, zaman jahiliyah itu diperbolehkan kalau ada seseorang yang wudunya salah, itu boleh dihalalkan tangannya dipotong. Cuma gara-gara wudunya salah. Kenapa? Memberikan pelajaran buat mereka. Kenapa? Percuma sholat. Kenapa sholat wudunya nggak sah? Berarti sholatnya juga nggak sah. Ngapain? Ya, jadi ada berapa furudul wudu? Masih ada 6. Ya, catat tuh. Kalau nggak rekam Ibrahim. Furudul wudu ada 6. Ya, rukun yang wajib dibasuh ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Bagaimana cara niat dulu? Niat dulu. Nawaitu wudu al-fil hadasi Yang pertama adalah niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar apa? Fardhon lillahi ta'ala. Ntar bapak panggilan satu maju sebelum closing.
Ya pokoknya harus ada yang siap. Terus bawa aja langsung. Nanti bersangkutan sama nilai. Ya, yang pertama adalah niat. Itu niat wudu. Ya, kalian wudu pakai niat kan? Apa buka keran langsung aja? Biar dapat masuk ke dalam masjid dekat kipas angin. Ya. Yang pertama niat. Pertama rukun wudu adalah niat. Nawaitul. Ayo bareng-bareng. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi. Itu niat wudu. Padahal mah kalimatnya berbagai macam boleh, tapi yang umum yang model begitu. Ya Bapak nggak mau setelah ini Pak, ketika orang tua nanya, adik nanya, Bang ajarin dong cara niat wudu. Gua nggak tahu, nggak pernah diajarin sama Pak Muhajir. Dosa, fitnah terhadap gurunya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu yang namanya adalah niat. Paham ya? Karena ibadah harus pakai apa? Pakai niat nggak ibadah? Ada nggak ibadah yang nggak pakai niat? Ada nggak sih? Man? Ibadah yang nggak pakai niat. Nikah pakai niat nggak? Kalian umpama udah dewasa nih, udah cukup usianya, syahwatnya udah mantap, penghasilannya udah ada, pengen nikah, pakai niat nggak? Hah? Niatnya harus yang benar. Makanya kalau kita lihat banyak berapa orang pernikahannya nggak awet, pernikahan 3 hari sekali, nikah cerai, ada nggak? Bukan ada banget. Kenapa Pak bisa begitu? Kita kembali niat nikahnya apa? Kalau niat nikahnya cuma buat syahwat saya nggak kuat Pak kalau melihat perempuan, makanya saya nikahin aja, nggak bisa lama. Ya Salman ya, Reja. Nah, jadi yang pertama rukun wudu adalah niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Terus selanjutnya bertanya lagi, kapan ngucapin niat ketika berwudu? Apa? Ya, ketika membasuh muka. Makanya kalau dalam kitab inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, bukan ketika tangan digosok-gosok. Kumur-kumur baca niat, bukan di lempengan itu, tapi ngucapin niatnya ketika membasuh wajah. Ya, ini Bapak jelasin secara singkat tapi padat. Yang pertama niat waktunya ketika membasuh wajah dan titik. Itu yang pertama. Yang pertama furudul wudu, rukun wudu yang pertama niat. Yang kedua apa rukun wudunya? Apa nih? Yang kedua apa? Tan. Nah, membasuh muka wajah. Rukun wudu yang kedua mashul wajhi, membasuh wajah. Berarti kan kalau rukun itu wajib yang dibasuh. Wajib yang dibasuh berarti yang pertama niat, yang kedua adalah wajah. Wajah dari mana Pak? Ya dari kepala, batas kepala sampai telinga. Coba perhatikan dan ke Bapak semuanya. Ya, 2
Dua, makanya salah satu rukun wudu yang tidak ada istilah tayamun. Tahu nggak tayamun? Kanan dulu baru kiri, itu nggak ada. Makanya dalam wudu itu ada yang tayamun, ada yang nggak tayamun. Tayamun itu dimulai dari kanan baru kiri. Ada anggota wudu yang nggak ada tayamun, artinya sekaligus. Seperti apa? Muka. Pahamnya? Berarti wudu boleh nggak sebelah kanan dulu, sebelah kiri dulu? Boleh, tapi makruh, geblek namanya. Ya, itu tidak mendapatkan sunnahnya Nabi. Makanya ketika membasuh wajah langsung dua tangan dibasuh wajah kita. Nah, ketika membasuh wajah niat nawaitul wudu'a li Rabb. Kita barengin muqtarinan berbarengan basuh wajah nawaitul wudu'a li Rabbil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ketika membasuh wajah, paham gak kira-kira? Bukan ketika apa cuci tangan, bukan ketika apa kumur-kumur atau makmabok, bukan itu. Kalian umpama wudu, basuh tangan udah niat, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardhan, enggak boleh. Wudu kehitungnya itu ketika air sudah sampai di ujung kepala, sampai ke bawah jenggot yang ada jenggotnya. Ya, itu basuh. Ya, nah sekarang pertanyaan Bapak, kan jenggot masuknya ke wajah. Kalau umpama jenggotnya lebat, bagaimana? Hah? Pokoknya sesuatu itu harus kena air. Perhatikan, itu siapa yang di belakang? Jangan tidur. Yang tidur kita doain bangun-bangun di liang lahat. Doa guru mustajab. Nah, sampai mana Bapak? Jenggot. Perhatikan, urudul wudu harus air itu masuk ke wajah. Ya, Pak, pipi saya nggak kena air, berarti nggak sah wudunya. Ulangin dia basuh wajahnya. Nah, kalau jenggot bagaimana Pak? Ini perhatikan, ini kan masuknya ke wajah nih. Coba lihat masing-masing dagunya. Ini dagu masuknya ke wajah. Perhatikan, dagu masuknya ke wajah, berarti wajib dibasuh nih. Nah Pak, kalau saya punya tetangga jenggotnya kayak sarang tawon misalkan, ada nggak? Oh, ada jenggot seperti ini. Nah, udah gitu kalau makan mie rebusnya, makan lontong sambal kacangnya nyangkut. Emang sunnah. Nabi jenggotan gak Nabi? Nabi jenggotan, tapi dilihatnya adem, tapi dilihatnya enak. Jenggotnya itu dilihatnya rapi. Ya. Makanya kalian yang laki-laki yang udah punya jenggot kayak Bapak, nggak boleh dihilangin, makruh. Kalau kumis boleh dikerok kayak Bapak nih. Kumis Bapak kalau nggak dikerok Bapak nutupin bibir. Makanya kata Nabi dikerok boleh, tapi kalau jenggot jangan dikerok, cukur aja biar tipis. Kenapa membedakan antara laki dan perempuan? Kalau perempuan kumis, ada nggak perempuan yang ada kumisnya? Coba sebutin artisnya Pak. Iis Dahlia,
di sini ini. Hah? Cuma nggak kesorot. Ada di sini kumis halus. Cuma nggak ada istilahnya perempuan berjenggot. Ada nggak? Coba sebutin. Nggak ada perempuan berjenggot. Domba. Makanya membedakan antara laki dan perempuan dari mana? Dari jenggotnya lihat. Ya, makanya Pak, saya udah mulai nih Pak tumbuh bulu-bulu halus di jenggot. Yang lain jangan ngobrol. Udah mulai Pak bulu-bulu halus kan, kalau kelas 11 udah balik semua. Udah pada punya pacar masing-masing. Hah? Enggak sih ya. Kalau yang udah mulai tumbuh halus-halus, biarin aja. Nah kita kembali ke wudu. Kalau yang jenggotnya gede kayak sarang tawon, bagaimana Pak cara bersihinnya? Kalau yang jenggotnya gede, besar, berarti basuh aja keluarnya. Paham gak kira-kira? Kalau yang jenggotnya kayak bapak nih, bapak potong, bapak sengaja. Kalau bapak panjangin bisa segini. Kayak ini, kayak Osama bin Laden, kayak ulama-ulama Syria. Ya, cuma kalau bapak jenggotan 5-14 serem kelihatannya. Segini buat bapak, makanya bapak rapi. Ya, entar nanti tidak mengalir bapak. Kalau yang jenggotnya umpama kayak bapak tipis halus-halus, berarti ketika basuh wajah harus kena dalamnya. Paham gak kira-kira? Ntar kalian merasakan yang punya jenggot nih, yang laki-laki nih, yang punya jenggot, yang udah mulai jenggot, kalau basuh wudu, maka wajib jenggotnya digoyang-goyangin sampai masuk air ke sela-sela jenggot kulitnya. Kalau yang jenggotnya masih tipis kecil, cuma kalau jenggotnya udah sebesar, udah dikerucut lagi. Kayak artis apa artis ada pokoknya. Berarti nggak usah ya. Dah, itu yang kedua. Furudul wudu yang kedua mas'ud. Apa yang kedua tadi? Mas'ud wajahi, membasuh wajah dari ujung ke ujung, dari kanan ke kiri, basuh wajah. Enggak boleh tayamum, enggak boleh kanan dulu lanjut kiri, enggak ada. Harus berbarengan dua tangannya. Paham gak kira-kira? Sambil apa? Sambil mengucapkan niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Ya, jadi di mana letak niat wudunya? Ketika membasuh wajah. Pahamnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, rukun wudu apa? Apa ayo? Rukun wudu yang ketiga. Hah? Ghuslul yadaini ilal kanan sampai sikut. Nah ini bapak saya lihat nih, bapak tunggus. Syarat yang sahnya wudu adalah basuh wajah. Bapak mulai kering nih. Enak kayak pucuk pakai es batu. Ya, teh pucuk pakai es batu. Nah, yang ketiga ghuslul yadaini ilal marafiqi, membasuh kedua tangan sampai sikut. Mana sikut kalian? Mana sikut? Nih.
sholatnya ikutan enggak sah. Paham gak kira-kira? Nah, terkadang tahu tapi gak diamali orang-orang goblok. Kalau yang benar-benar gak tahu berarti maklum bisa dimaafin. Ya, Pak, tapi saya ngejar berjamaah, nggak ada istilah ngejar jamaah. Yang namanya wudhu harus lengkap, ya, harus tahu tata caranya. Berarti basuh wajah dari ujung tangan jari sampai sikut. Ya, ada nggak seragam kalian yang lengan panjang? Apa? Wajib digulung. Pak, saya nggak bisa digulung, lengannya udah sempit, buka. Jujur Bapak pribadi, terkadang kalau lagi di luar pakai kemeja sempit di Bapak. Terus bagaimana solusi Bapak? Bapak buka. Bapak kan tadi masukkan, taruh dulu, basuh wajah, basuh tangan sampai sikut. Nggak ada alasan Pak, baju saya sempit. Bisa, kata guru Bapak, bisa, nggak usah dilepas, tapi relain baju kita guyur pakai air, biar itu air masuk ke dalam kulit sampai segitunya. Ya, makanya mulai nanti di Johor nggak ada lagi yang wudhu basuh tangannya cuma setengah ini. Ya, ada satu riwayat mengatakan siapa orang yang wudhunya nggak rapi, wudhunya nggak sempurna, itu yang tidur bangun. Semakin kalian merem, semakin lama Bapak. Berarti semakin diundur acaranya. Ya, pendapat bilang tadi di awal Bapak, yang penting kalian serius dengerin Bapak selesai. Ya, karena Bapak memaklumi kita sama-sama lagi puasa, waktu jam segini lagi enak-enaknya tidur di kamar pakai AC, bangun-bangun bangun tidur lagi, bangun setengah lima sholat asar ngabubur, tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, yang penting kalian nah, ini kita baru masuk ke wudhu belum sholat. Ini baru wudhu belum sholat. Udah jam 10 kurang. Nah, kita selesai dulu. Jadi yang ketiga, ghuslul yadaini ilal marafiqi, membasuh kedua tangan sampai sikut. Enggak ada lagi untuk kalian tangan cuma segini doang. Gitu. Enggak ada. Makanya istilahnya pakai ghusl. Ghusl itu artinya gosok. Berarti kita gosok tangannya. Jangan diguyur di keran, jangan. Enggak masuk ke istilah ghusl, itu masku. Ya. Pokoknya intinya basuh tangan sampai sikut, kanan 3, kiri 3. Nah, ini menggunakan istilah at-tayammum. At-tayammum itu adalah kanan dulu baru kiri. Boleh nggak kita balik kiri dulu baru kanan? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ataupun berbarengan, keran kita buka, kita bodrogin dulu kanan kiri. Nggak dapat sunnah. Kanan dulu baru kiri. Pelan-pelan. Ya. Makanya sahabat Nabi kalau wudhu lama. Coba kalian kira-kira kalian hubungannya menilai nanti. Makanya sahabat Nabi kalau wudhu gak ada yang cepat, lama. Kenapa? Sangat hati-hati. Ya, ada yang sampai 30 menit wudhu. Coba kalian kira-kira berapa menit kalau wudhu?
nggak ada sikutmen. Ya, yang penting istilahnya basah. Masalah aturan belakangan Pak, bukan itu. Ya, harus pakai aturan. Setiap ibadah punya aturan, punya hukum. Artinya ibadah itu bukan mainan, punya hukum sendiri. Haji punya hukum, nikah punya hukum, zakat punya hukum, apalagi tentang wudu. Itu yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Terus yang keempat, Basuh sebagian kepala. apa yang keempat? Nanti Basuh sebagian kepala. masku syai'in min ba'ir ra'si. Rukun yang keempat, membasuh sebagian rambut di kepala kita. Ya, Pak, saya botak, kagak punya rambut, polos. Tetap dapat dibasuh, tetap dibasuh. Ya, tetap dibasuh. Nah, kalau Imam Syafi'i, imam kita cuma secuil, enggak perlu rambutnya kita basahin semua, enggak perlu. Yang penting cukup, ya, yang penting cukup rambut kita. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kalau yang rambutnya gondrong, perhatikan, rambutnya panjang, umpama sampai sepinggang. Laki-laki ini Ibrahim, rambutnya sepinggang, dia untuk pengen bergaya, yang dibasuh cuma ujung rambutnya doang, sah nggak wudunya? Ayo, rambutnya sepinggang, misalkan, umpama udah kuliah, kan kalau kuliah bebas, dia pengen bergaya, kalau wudunya ujung rambutnya aja. Boleh nggak? Sah nggak wudunya? Nggak sah. Yang dimaksud dalam rambut dalam kepala itu sampai pundak, sampai sini. Nih, rambut yang di sini aja nggak boleh, apalagi yang di pinggang. Berarti yang dimaksud rambut itu adalah yang berada di atas kepala. Paham Raul kira-kira? Ya? Rambut saya gondrong Pak, apa wajib dibasahin semua? Enggak perlu, secuil aja secuil. Enggak perlu buka peci juga, yang penting ujung rambutnya ada. Nah, boleh. Tapi bagusnya, sempurnanya minimal apa dibasahin. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab imam yang lainnya itu terkadang ada yang mengatakan harus setengah kepala, ada yang mengatakan seperempat rambut, ya, ada yang mengatakan semuanya harus diguyur. Tapi kalau Imam Syafi'i hanya syai'un minar ra'si, hanya sebagian dari rambut. Paham gak kira-kira? Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima apa rukun dulu? Pakai membasuh telinga kedua kaki. Yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Gosok kaki sampai di atas mata kaki. Pak, saya biasanya kalau basuh kaki sampai betis Pak, bagus. Melebihi aku, tangan batasnya sampai sikut. Saya lebihi boleh Pak? Boleh. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya melebihkan dari batas ukuran, berarti itu wajib. Artinya untuk menjaga-jaga dari aturan Islam. Jadi yang kelima adalah menggosok kaki sampai mata kaki.
kaki jangan disodorin aja kakinya, tapi digosok pakai tangan. Ya, jangan buka keran langsung dilemparin kakinya, enggak. Tapi di situ pakai istilah ghuslu. Berarti kalau ghuslu harus digosok. Sampai mana? Sampai ka'bain, di atas mata kaki. Kira-kira paham ya? Terus yang keberapa? Yang keenam, apa yang keenam? Atar. Apa pengertian dari tartib? Benar. Pengertian tertib ini kuncinya nih. Allah yaqtadima udwan ala udwin. Jangan mendahulukan bagian dari bagian yang lainnya. Artinya tadi 5 rukun udah kita bahas. 5 rukun ini memang yang diduluin yang paling atas. Enggak boleh habis basuh wajah basuh kaki. Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Iseng-iseng aja habis wajah bawa kaki, habis kaki rambut, habis rambut tangan, niat, ikut. Nggak boleh begitu. Ya, syarat wudhu adalah tertib. Ya, basuh wajah, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, tertib. Paham nggak kira-kira? Ya, Pak, ini urutan ini dari mana Pak? Dasar hukumnya dari mana kira-kira? Ya, dasar urutan seperti ini dari mana kira-kira? Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa arjulakum ilal ka'baini birusikum. Itu salah satu dasar hukum apa tata cara berwudu. Nah, berarti selain 6 itu hukumnya sunnah. Berarti kumur-kumur apa hukumnya? Sunnah. Terus apa lagi? Bersihin itu hukumnya sunnah. Cuma 6, ya, 6 yang wajib kita basuh itu 6. Jangan sampai kita repot yang sunnah, yang wajib kita tinggalin, nggak boleh. Ya, basuh tangan lengkap, kumur-kumur lengkap. Boleh nggak kumur-kumur lagi puasa seperti ini? Boleh nggak Gibran? Gibran haus, wah kebetulan kudu nih, kumur-kumuran. Kumur-kumur dalam puasa boleh, tapi jangan mubalaghah, jangan berlebihan. Kebenaran lagi puasa, kumur-kumuran. Kumur-kumurnya bukan pakai keran, pakai air mineral. Yang kalau ketelan nggak mau, ya. Tapi boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau emang kita ragu-ragu, jadi nggak usah kumur-kumur. Bersihin aja kita punya gigi, kita gosok pakai jari kita, biar kelihatan mulut kita nggak terlalu bau. Ya? Makanya orang yang mulutnya bau ketika puasa berarti menunjukkan pahalanya itu ada. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, orang yang puasa mulutnya nggak bau. Nah, berarti kan tanda tanya. Fatan puasa mulutnya nggak bau, tanda tanya. Jangan-jangan dia ini apa namanya? Bukan dia apa? Mokel di kamar mandi, ya, minum teh pucuk, ya. Nah, itu 6 rukun wudu yang wajib kita basuh. Yang Bapak tekankan adalah ketika membasuh tangan. Yang Bapak tekankan ketika membasuh kedua mata kaki.
5 menit lagi kayak lagu ya. Jadi Bapak simpulkan wudu itu hukumnya wajib. Kalau wudunya beres, sholatnya juga beres. Makanya yang kata Nabi, wudu adalah kuncinya. Kuncinya apa wudu? Kuncinya sholat. Paham nggak kira-kira? Nah ini rukun yang wajib dibasuh ketika wudu. Ini sangat dasar. Sangat dasar, ilmu seperti ini sangat dasar. Cuma terkadang kita remehin. Lama-kelamaan sesuatu yang kita remehin jadi lupa. Tapi sesuatu yang biasa kita kerjain, yang nggak biasa menjadi bisa. Paham nggak?